Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini aku mau demonstrasi dan menjelaskan sedikit hasil dari output ini. Dan ini tuh menggunakan OOP dan beberapa yang lain. Nah, oke, dimulai dari yang paling atas ini, dari kelas mahasiswa. Nah, setiap kita mau ngoding yang merupakan object oriented programming itu tuh harus diawali dengan kelas, dimana kelas ini itu dia diisi oleh properti dan juga method. Nah, di sini aku kasih dua, yaitu kelas untuk parent dan juga kelas untuk child-nya. Nah, di kelas untuk parent ini, di sini aku masukin public nama dan juga nilai, yaitu untuk mengisi yang nama seperti Jai dan juga yang bagian lulus dan tidak lulusnya. Nah, kemudian untuk public function construct ini, jadi di sini aku pakai construct karena agar nanti di akhir itu semua value-value-nya bisa dijadiin satu tanpa harus satu persatu bikin baris baru gitu. Nah, di situ aku juga kasih satu metode yang biasa dengan aku menambahkan if else. Nah, di mana if else ini untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya sesuai dengan besar atau lebih kecilnya nilai yang aku tentuin. Nah, di sini untuk if-nya nilai ini harus lebih besar atau sama dengan dari 70, maka dia lulus. Dan kalau kebalikan dari itu atau tidak atau tidak sesuai, maka dia akan tidak lulus gitu. Nah, kemudian aku lanjut ke child-nya atau si mahasiswa beasiswa, yaitu anak dari parent mahasiswa. Nah, di sini aku tambahin satu lagi properti, yaitu punya beasiswa namanya, di mana punya beasiswa ini nantinya akan ngasih value, yaitu ngasih value dengan kata-kata berhak dapat beasiswa, tidak memenuhi syarat beasiswa, dan tidak memenuhi syarat beasiswa. Nah, nilai bagus tapi belum daftar beasiswa dan tidak memenuhi syarat beasiswa. Nah, di awal ini aku pakai construct lagi karena mengikuti yang parent-nya, karena yang parent-nya juga pakai construct kan. Jadi properti yang ada di construct-nya parent kita panggil lagi di kita panggil lagi di child dengan menambahkan satu properti lagi. Makanya di sini harus tetap memasukkan parent construct, yaitu kita ngambil properti dari parent itu apanya aja sih, yaitu nama dan juga nilainya. Tapi kita juga nambahin satu properti lagi di construct yang bagian child ini, yaitu punya beasiswa. Nah, tetap harus pakai this punya beasiswanya sama kayak this nama dan nilai yang ada di construct parent. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu aku mau ngasih kondisi-kondisi di mana kapan sih status beasiswa berhak dapat beasiswa itu muncul dan lain-lain sebagainya muncul. Yaitu di sini aku kasih kondisi di mana this nilai ini apabila lebih dari 89, maka dia akan muncul status beasiswa berhak dapat beasiswa. Itu kalau misalnya nanti value-nya lebih dari 89, maka hasilnya akan true, dan hasil true ini akan memunculkan echo status beasiswa di nama dan nilai yang berkaitan, nama dan nilai tertentu yang memenuhi syarat. Kemudian aku bikin satu kondisi lagi, yaitu apabila nilainya itu lebih dari 80 aja. Nah, kalau misalnya lebih dari 80 aja, kalau misalnya dia false, maka dia akan muncul ini nilai bagus tapi belum daftar beasiswa.
gitu. Tapi kalau misalnya di sini aku kasih else terakhir nih. Jadi kalau misalnya kondisi yang ini dan kondisi yang kedua tidak terpenuhi, berarti dia itu di bawah dari 89 dan di bawah dari 80, maka yang dia akan muncul tidak memenuhi syarat beasiswa. Nah, kemudian true false-nya ini menjadi patokan gitu. Nah, coba sekarang kita lanjut ke kita panggil objeknya mahasiswa 1. Kita bikin mahasiswa 1 2 3 4, kemudian kita panggil nama kelasnya. Nah, yang dipanggil nama kelasnya itu nama kelas yang kedua karena seluruh value itu kita kumpulkan di kelas yang kedua. Nah, di sini di kelas yang kedua ini kita ngasih nama coba kalau kita lihat outputnya di sini Jai lulus. Sedangkan dia itu tidak ada keterangan kayak berhak dapat beasiswa, nilai bagus belum daftar beasiswa, pokoknya status beasiswanya tuh dia nggak ada di Jai. Makanya di sini di Jai ini kita kasih false agar semua kondisi-kondisi ini tidak akan muncul di Jai gitu. Walaupun ya tidak akan muncul di Jai ini. Nah, kemudian kalau yang Haesung, Suno, dan Jungwon ini dia itu mau kita kasih status beasiswa, makanya kita harus makin sesuaiin dengan kondisi yang ada di metode ini. Kalau misalnya dia si Haesung ini kan kita maunya dia itu berhak dapat beasiswa, berarti kita mau yang ini kan berhak dapat beasiswa, makanya dia juga sama true. Nah, kemudian yang kedua ini kita maunya nilai bagus tapi belum daftar beasiswa, berarti kita juga mau yang ini kan. Dan ini itu yaitu kondisinya di sini booleannya itu false, makanya dia juga di sini kita kasih keterangan false. Nah, kemudian yang keempat ini kita mau dia itu tidak memenuhi syarat beasiswa, berarti yang ini kan tidak memenuhi syarat beasiswa. Dan dia itu walaupun kita kasih dia nilai false sama kayak boolean dari kondisi ini, tapi dia itu si nilainya ini 60 di bawah 89 dan di bawah 80, otomatis dia itu tidak memenuhi kondisi, makanya dia langsung ke yang terakhir ini, yang else yang terakhir, yang terakhir yaitu tidak memenuhi syarat beasiswa. Dan yang terakhir di sini yang paling menentukan lagi adalah kita panggilin metode-metodenya. Dari mulai metode mahasiswa 1, kita itu cuman kasih metode cek lulus aja. Karena di mahasiswa 1 ini kita itu cuman mau keterangan nama dan juga lulus. Keterangan nama dan juga nilai, tidak perlu status beasiswa. Makanya kita cuman manggil metode yang cek lulus, di mana cek lulus itu isinya cuman ada nama dan juga nilai. Tapi kalau yang mahasiswa kedua, ketiga, keempat, metodenya ini kita kasih dua-duanya karena biar dapat nama, nilai, dan juga status beasiswa. Oke, dan ini adalah hasilnya sesuai dengan semua yang ada di codinganku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.